Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Pak Guru Nanang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Baiklah, anak-anak, setiap harinya kita selalu dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, baru-baru ini saja ada kejadian kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat. Kelangkaan gas LPG 3 kg ini kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Warga sangat mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas subsidi tersebut, yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah agen dan pangkalan resmi. Sebelumnya juga terdapat konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang mempertemukan para pemimpin dunia. Acara ini berlangsung dengan meriah tentunya di kawasan Nusa Dua, Bali. Nah, anak-anak, berita-berita tersebut bisa disampaikan lewat televisi, radio, koran, majalah, media online, sampai media sosial. Tetapi bagaimana ya proses penulisan teks berita itu? Kita simak yuk bersama-sama ya. Teks berita adalah tulisan yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara jelas, tentunya ringkas dan faktual. Nah, untuk memahami bahwa teks ini biasanya ditemukan di media massa seperti koran, majalah, atau platform berita online. Tujuan utama teks berita adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pembaca ya, tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Itu satu, aktual atau berita terkini. Teks berita harus menyajikan informasi yang aktual tentunya, yaitu informasi yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian terkini ya. Berita yang tidak relevan dengan kondisi saat ini akan kehilangan daya tariknya dan nilai informasinya. Contohnya berita tentang peluncuran teknologi terbaru ya, ini akan dianggap lebih menarik dibandingkan berita yang sudah terjadi bulan lalu misalnya. Yang kedua yaitu faktual, berdasarkan fakta. Selain aktual, informasi disajikan dalam teks berita harus faktual, artinya berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta yang diberikan bisa berupa data kutipan langsung dari narasumber atau hasil pengamatan langsung di lapangan. Misalnya, ada laporan hasil pertandingan sepak bola yang mencantumkan skor. Yang ketiga itu harus objektif, ya, tidak memihak. Objektif, ya. Ciri teks berita yang tadi harus bersifat objektif atau tidak memihak pada pihak tertentu. Informasi yang disampaikan atau diberikan harus disampaikan pada adanya kejadian itu A ya A, gitu, B ya B, gitu, tanpa opini atau pandangan subjektif dari penulis. Contohnya, berita tentang bencana alam hanya menyampaikan dampak dan langkah bantuan tanpa menambahkan opini pribadi tentang penyebab bencana tersebut. Unsur-unsur daripada teks berita itu. Nah, unsur teks berita ada 6 macam ya, atau yang kita kenal dengan 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini sudah sering sekali ya dalam mata pelajaran bahasa Inggris juga ada ya, dalam bentuk teks berita ya, 5W1H. Apa saja kita lihat. Yang pertama, apa atau what. Nah, kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Nah, yang kedua, di mana atau where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut. Kemudian kapan atau when. Kapan ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Itu ada siapa atau who bahasa Inggrisnya ya. Nah, kata siapa digunakan untuk menjelaskan
orang-orang yang terlihat pada peristiwa tersebut. Bisa contohnya pelaku, korban, atau saksi mata. Ya. Kemudian yang kelima itu mengapa atau why, istilah asing. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab yang mengandung alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu bagaimana, how. Bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa informasi terkini sesuai dengan urutan waktu. 1. Kepala berita atau orientasi. Ya, kepala berita atau orientasi adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada kepala berita ini atau pada bagian orientasi ini disebut juga sebagai light teras berita atau awal berita atau orientasi. Jadi nggak usah bingung ya, anak-anak pasti paham. Yang kedua, tubuh berita. Anak-anak ya, disebut tubuh berita itu atau peristiwanya, kejadiannya pada tubuh berita. Berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Nah, pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas apa pertanyaan, mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Pada bagian struktur ini mengandung latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Itu ada ekor berita atau sumber berita. Ya. Nah, pada bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak berpengaruh terhadap pokok berita. Mengapa sih, Pak? Nah, sebab keenam unsur berita itu sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan tubuh berita. Ya, bisa kamu lihat contohnya struktur teks berita digambarkan menyerupai piramida terbalik. Jadi semakin ke bawah, semakin sedikit informasi yang disampaikan. Ya, penyampaian informasi secara lengkap itu hendaknya diletakkan di awal dan di tengah, yaitu pada tubuh teks berita ini termasuk dalam karya jurnalistik. Yang oleh sebab itu ada panduan yang harus kamu ikuti untuk membuat teks berita. Ya, salah satunya mengenai kaidah kebahasaan. Penting untuk kita bahas. Yuk, kita bahas satu persatu. Contohnya satu bahasa baku. Satu bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku. Apa sih bahasa baku itu? Yaitu bahasa yang bersumber pada pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, dan kamus besar bahasa Indonesia. Ya, KBBI. Kemudian kata kerja mental yang kedua. Kata kerja mental atau mental itu adalah kata yang menerangkan tanggapan atau pemikiran serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Ya, kunci temporal itu adalah kata yang menghubungkan atau kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya, lengkapnya adalah misalkan kemudian, setelah itu, akhirnya, sejak, awalnya. Kalau dalam berita kan nanti disampaikannya ini sangat jelas sekali ya. Kita akan coba praktekkan nanti pada bagian kedua. Kemudian yang keempat yaitu konjungsi penerang. Ya, konjungsi penerang ini adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelum. Biasanya konjungsi ini digunakan dalam kalimat langsung, ya, atau kalimat tidak langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali, ya, karena banjir sudah mulai surut. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ada juga disebut berita penting atau berita terkini, harus segera disampaikan kepada masyarakat. Atau soft news itu adalah berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kemanusiaan. Terdapat beberapa jenis teks berita yang dapat ditemukan di media-media, diantaranya yaitu straight news. Straight news di bahasanya sudah bahasa asing ya anak-anak ya. Straight
atau berita langsung yang disampaikan secara singkat dan padat, berfokus pada kata utama tanpa analisis mendalam. Ya. Kemudian ada disebut opinion news. Opinion news ini menggabungkan fakta dengan opini penulis atau narasumber terkait informasi tertentu. Ya. Kemudian ada juga attractive news, dilengkapi analisis penjelasan tambahan untuk membantu memahami konteks atau latar belakang suatu peristiwa. Disebut investigative news. Ya, berita hasil penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta tersembunyi. Ini saling berhubungan dengan isu sensitif atau kontroversial, ya. Jadi berita yang hot-hot itulah itu investigative news itu, ya. Kemudian ada istilah deep news. Pada bagian akhir adalah deep news. Ini merupakan berita tentang pengulas suatu topik secara rinci dan berbagai sudut. Nah, contohnya memberikan informasinya lengkap gitu ya kepada para penerima tentang tabung subsidi. Menarik gitu ya. Jakarta 14 Februari 2025. Kelangkaan gas LPG 3 kg kembali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas subsidi tersebut yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah agen dan pangkalan resmi. Ya, di beberapa wilayah harga gas melon ini bahkan sangat melonjak tajam. Di pasar Tarinal saja harga biasanya berkisar hanya 18.000 hingga 20.000 per tabung, ini menjadi 30.000 sampai 40.000, bisa dibayangkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu sangat jelas sekali tentang teks berita, teori-teorinya, dan nanti cara penulisannya harus seperti itu. Jadi harus mengacu pada aturan penulisan yang baik dan lengkap tentunya, agar teks berita ini bisa menarik untuk disampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini materi teks berita bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.